sampai 3 SKS-nya, kita tidak perlu full. Yang penting kalian paham key points ataupun momen-momen kunci bagaimana bisa proses Islamisasi itu hadir dan tantangan-tantangannya ya, sehingga kita mendapatkan sebuah pemahaman yang mengatakan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini tidak hanya muncul begitu saja, tetapi melalui beberapa proses yang panjang gitu ya, sehingga kalian mendapatkan sebuah pengetahuan yang utuh. Jadi sebelum kita membahas kerajaan-kerajaan Islam ya, which is yang akan kalian presentasikan di bulan depan ya, kalian harus paham dulu framework bagaimana Islam itu bekerja di Indonesia di awal-awal kedatangan sebelum Islam itu membentuk kerajaan di Indonesia ya. Nah, ini saya sampaikan. Ops, soal UTS tadi. Nah, ini soal UTS tadi tuh. Nah, tuh. Nah, tapi tetap akan saya rubah soalnya. Aman aja. Nah, eh perhatikan, ini adalah periodisasi ya, Islamisasi di Indonesia itu saya membaginya di periode klasik dan pertengahan ya. Plus klasik dan pertengahan sebenarnya sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu ya. Kita lihat sebagai perdagangan dan lain-lain ya. Coba kita fokus ke yang modern dulu. Nah, jadi bahkan kalau disebut sebagai periodisasi modern pun di tahun 1800 Masehi pun sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai modern, walaupun itu kan sekitar 200 tahun yang lalu ya, sekitar 200 dua abad yang lalu ya. Jadi tetap kita bukan bukan dua abad, malah 1000 ya, 500 sekitar itulah ya. Jadi periodisasi ini kan ditandai dengan kesadaran umat Islam terhadap bangsa Barat yang semakin besar ya. Jadi alasan inilah yang mencetus modernisasi umat Islam dalam pengetahuan teknologi. Ya, jadi khilafah itu mulai menyadari bahwasanya kalau misalkan kita tidak ikut serta dalam kontestasi keteknologian di dunia, maka kita akan tertinggal. Ya, bahkan di Eropa pun pada saat mereka sedang proses eh, Renaissance, ya, Islam malah dipecah belah oleh pihak asing gitu ya. Jadi ada kesadaran gitu, ada kesadaran yang muncul karena mereka tertinggal dari kaum yang kaum barat yang selain dari Islam. Jadi jiwa kompetitif mulai muncul tuh di situ ya. Nah, nah, ini saya mengambil proses Islamisasi itu dari bukunya Uka Chandra Sasmita tuh di tahun 2024. Sebenarnya inti dari perkuliahan kita tuh di sini ya. Kita lihat bagaimana Islam itu kan hadir tidak begitu saja, tetapi melalui proses. Nah, perdagangan ini adalah sebuah kegiatan yang memang mengawali dari berbagai banyak macam migrasi ya, terutama migrasi yang eranya tuh sudah mengarah ke arah yang modern ya. Kalau kita lihat migrasi yang dulu kan mereka berpindah itu karena mereka mencari kehidupan yang lebih layak, mencari daerah yang lebih hangat ya. Seperti migrasi yang dijalankan oleh orang-orang Melanosoid ya. Mereka migrasi itu karena pada saat zaman es itu mereka kondisinya tidak bisa bertahan lama di sana.